Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bunda Kakak PF ya, channel sharing seputar asam lambung, gut anxiety dan psikosomatis. Dan di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua itu mengenai tips berpuasa untuk para penderita asam lambung, gut anxiety dan psikosomatis. Oke, sebelumnya pastikan dulu ya kalian sudah subscribe channel ini untuk menyupport saya, dan semoga channel ini bisa berkembang dan membawa berkah untuk kita semua ya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan ya sebagai seorang muslim. Jadi kadang ya beberapa teman kita juga yang menderita gangguan asam lambung itu ngerasa takut gitu kan. Kira-kira bisa nggak ya nanti berpuasa pada bulan Ramadan gitu kan, kuat apa enggak gitu kan. Pasti teman-teman juga banyak ya yang berpikir seperti itu. Nah, di sini saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa walaupun kita mempunyai gangguan dengan asam lambung, itu kita bisa berpuasa. Karena sejatinya berpuasa itu justru menjadi penopang, menjadi hal yang mempercepat gitu penyembuhan dalam proses penyembuhan asam lambung gut anxiety ini teman-teman. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena itu juga sesuai dengan pengalaman saya. Jadi pada waktu puasa tahun 2020 ya, puasa pada tahun 2020 itu lagi kondisi saya itu lagi puncak-puncaknya, parah-parahnya saya terkena asam lambung. Dan alhamdulillah saya bisa full loh puasa Ramadan selama 1 bulan penuh gitu ya, masa menstruasi saya. Jadi teman-teman, kalian gak usah khawatir gitu nanti kalau puasa Ramadan kalian bingung puasa atau enggak gitu ya. Selama kalian harus yakin kalau kalian bisa. Oke teman-teman, karena kalau puasa kita biasakan dengan makan sahur ya. Jadi tipsnya ini diawali dari kita bangun tidur. Jadi bangun tidur pada sahur, pada waktu makan sahur ya teman-teman. Pada waktu makan sahur kita bangun tidur, yang pertama kita lakukan adalah meminum air putih. Jadi air putihnya itu cukup di suhu ruang ya teman-teman, bukan yang panas atau juga bukan yang dingin ya. Jadi cukup di suhu ruang aja kita minum. Bisa juga agak sedikit hangat lah ya, kalau emang terasa dingin bisa sedikit hangat, tapi jangan yang terlalu panas ya. Kita minum ya 1 atau 2 gelas gitu cukup ya, sembari kita menunggu makan sahur gitu kan. Nah setelah kita minum air putih kan biasanya kita berkegiatan tuh ya apalagi kita ibu-ibu gitu kan, kita mau menyiapkan menu masakan untuk bersahur bersama gitu kan. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita buat dulu ramuan herbal seperti yang saya share di video-video sebelumnya. Jadi kita sambil buat minuman jahe, jeruk nipis dan madu. Nggak perlu banyak ya teman-teman jahenya cukup seruas jari aja, seruas jari jempol. Kemudian jeruk nipisnya juga cukup setengah buah aja, dan madunya cukup 1 atau 2 sendok ya. Kalau saya sih biasanya 2 sendok ya teman-teman, agar dia lebih manis gitu kan. Kelang setengah jam setelah kita minum air putih, kita bisa lanjutkan dengan meminum ramuan herbal kita tadi. Setelah itu baru nanti kelang-kelang setengah jam lagi kita lanjutkan dengan santap sahur. Dan untuk makan sahur itu juga harus diperhatikan teman-teman, porsinya jangan terlalu banyak. Terus juga jangan makan pantang-pantangannya seperti yang pedas jangan, yang berminyak juga jangan, kemudian santan juga jangan gitu teman-teman ya. Jadi usahakan makan lauk pauk yang dia dikukus atau direbus gitu ya, karena kita dalam kondisi yang masa pengobatan gitu ya teman-teman ya, otomatis kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita makan juga itu harus kita perhatikan agar tidak mengganggu ya, agar kondisi lambung kita tetap nyaman dan kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik teman-teman. Karena menurut pengalaman saya,
ya makanan yang nyaman untuk di lambung untuk di lambung saya ketika saya mengalami asam lambung, yaitu memang makan makanan yang rebus-rebusan kayak gitu teman-teman. Kalau untuk jenis makanannya sih saya tidak terlalu menjabarkan ya harus makanan yang seperti apa, enggak, intinya yang nyaman di lambung teman-teman gitu aja. Nah kalau udah selesai makan teman-teman, usahakan jangan langsung minum air putih ya, jadi usahakan berkelang gitu ya. Ketika hendak masuk imsak, ketika udah mau imsak baru nanti teman-teman minum air putih lagi gitu. Jadi usahakan setelah makan biarkan apa yang kita makan tuh turun aja dulu ke lambung kayak gitu. Kalau bisa juga habis makan teman-teman ya berjalanlah paling sedikit 50 atau 70 langkah gitu teman-teman, biar apa yang kita makan turun dulu ke lambung ya, baru nanti menjelang imsak kita bisa meminum air putih lagi 1 atau 2 gelas gitu teman-teman. Nah itu untuk tips selama kita makan sahur ya teman-teman, dan semoga juga teman-teman bisa menerapkannya dan itu juga cocok untuk teman-teman. Dan kemudian dilanjutkan untuk makan sahur ya teman-teman. Oh ya, selama berpuasa juga usahakan kita jangan terlalu capek ya teman-teman ya. Kita agak mengurangi sedikit aktivitas kita, jangan terlalu capek, karena biasanya kalau kita kecapean itu bakal membuat asam lambung kita kembali naik kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan jangan terlalu capek untuk selalu kendalikan emosi gitu teman-teman ya. Intinya jangan terlalu capek, kendalikan emosi agar asam lambung kita stabil gitu ya teman-teman. Kemudian untuk tips menjelang berbuka teman-teman, jadi pada saat kita berbuka ya samalah sama orang yang nggak sakit gitu ya. Biasanya kalau udah berbuka kita awali dengan minum air putih. Saya juga demikian. Pada waktu awal berbuka itu yang saya lakukan meminum air putih. Setelah meminum air putih ya kelang beberapa menit lah gitu ya, kemudian saya lanjutkan kembali untuk meminum ramuan tadi. Itu otomatis ramuan yang udah dibikin lagi ya teman-teman, sore kita bikin lagi untuk kita konsumsi pada waktu berbuka. Dan jangan lupa kita sisakan setengah, kita mungkin kan cukup 1 gelas ya teman-teman. Jadi pada awal berbuka kita minum setengah gelas, sisanya setengah gelas lagi kita sisakan untuk nanti pada waktu menjelang tidur teman-teman. Jadi sehabis kita minum air putih, kemudian kita minum ramuan, itu bisa kita lanjutkan dengan sholat maghrib dulu teman-teman. Jadi jangan langsung dikasih makanan gitu perut kita ya, karena menurut pengalaman saya itu akan membuat perut kita berasa apa ya, kayak awalnya kayak susah masuk gitu ya, susah masuk, terus nanti bikin gak nyaman deh. Kalau saya nanti bakal bikin gak nyaman, terus juga kayak sesek, kayak panas gitu ya, mungkin dia kaget gitu lambung kita ya. Jadi saya membiasakan saya sholat dulu, sehabis sholat baru saya akan mengkonsumsi makanan teman-teman. Jadi habis sholat konsumsilah makanan yang masih tetap harus makanan sehat teman-teman, berupa rebus-rebusan, dan jangan makan gorengan dulu ya teman-teman, atau teh manis atau dan sebagainya. Jadi cukup air putih aja dulu sama ramuan tadi, dan memakan makanan dengan dimasak direbus gitu. Kemudian juga makannya nggak boleh berlebihan ya, harus tetap dengan porsi yang ideal, biar kita ngerasakan nyaman lah, biar asam lambung kita bisa normal, bisa stabil gitu ya teman-teman. Nanti setelah kita makan kita bisa lanjutkan dengan sholat tarawih. Namanya bulan puasa ya, setelah kita beribadah mungkin sholat tarawih, mungkin kita akan baca Al-Quran, akan zikir gitu ya teman-teman. Habis itu sebelum tidur, menjelang tidur, kita bisa kembali meminum sisa ramuan yang sebelum kita habiskan tadi setelah sahur tadi teman-teman. Jadi menjelang tidur bisa kita habiskan lagi yang setengah gelasnya gitu teman-teman. Jadi cuman begitu aja sih cara-cara saya dalam berpuasa ya, dalam untuk sahur dan makan berbuka gitu. Selebihnya ya sama normal seperti biasa kayak gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman juga bisa melakukan ini ya, dan puasa teman-teman bisa berlangsung dengan baik. Juga teman-teman bisa
segera sembuh gitu dari asam lambung. Karena emang berpuasa itu menurut Zaidul Akbar juga itu mempercepat penyembuhan lah teman-teman. Jadi nggak ada salahnya teman-teman coba kan, karena saya ngerasakan manfaatnya. Dengan berpuasa asam lambung saya jadi lebih sembuh dalam waktu 2 bulan lah teman-teman. Asam lambung saya rasa udah sembuh gitu, sudah saya merasakan perubahan yang signifikan. Jadi siapa tahu ini juga bisa teman-teman terapkan pada diri teman-teman, dan teman-teman mendapatkan hasil yang sama dengan saya. Oke teman-teman, ini saja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membawa berkah untuk kita semua ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.